Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan menyiapkan diri. Kita berdoa dan kita juga akan mendoakan orang-orang yang meminta doa kepada kita, siapapun itu yang menitipkan doa, yang juga berharap terus-menerus di dalam hidup ini sesuai dengan rahmat, tuntunan, dan juga panggilan Tuhan, karena itulah yang paling membahagiakan dalam hidup ini. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, semoga hati kami terbuka terhadap Roh-Mu, agar dapat menangkap semua sabda yang mewartakan nama-Mu, agar kami langsung mengenal Dia, sabda-Mu sendiri, yang patut dipercaya dan penuh cinta kasih, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta dengan hanya menghendaki saja, ini menjadi bukti bahwa firman Allah itu kehendaknya begitu berkuasa, dan tentu yang menjadi kehendaknya adalah menyelamatkan manusia. Dan ketika keselamatan itu ada, hadir, maka banyak orang mulai datang, karena setiap orang juga ingin diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada saat-saat seperti ini kita mungkin berhadapan dengan banyak orang sakit, banyak orang yang khawatir karena terancam virus corona. Mungkin juga banyak yang karena ketakutan, kekhawatiran, lalu menjadi terjangkit virus yang lain, virus stres, virus depresi, virus ketakutan, dan sebagainya. Mungkin ada juga yang memanfaatkan situasi-situasi ini untuk kepentingan diri sendiri, maupun untuk melancarkan segala rencana-rencana yang tidak memberikan kebaikan bagi semua. Tetapi di tengah-tengah seperti itu, kita tetap masih boleh percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita memohon kepadanya dan lalu Tuhan menghendaki agar kita selamat, kita sembuh, maka pasti akan sembuh. Namun bagaimana sabda Tuhan itu, apakah seperti orang kusta tadi? Tentu sekarang ini mukjizat-mukjizat seperti itu bisa saja terjadi, tetapi sebelum itu terjadi, marilah kita
juga seperti Tuhan Yesus, tergerak belas kasihan hatinya, lalu menjamah orang kusta. Kalau sekarang ini ya justru malah tidak menjamah, justru dengan memakai masker, jaga jarak, lalu memakai protokol kesehatan, menaati sungguh-sungguh aturan dari orang-orang yang tahu tentang bagaimana gerak virus itu, tetapi tetap dengan saling peduli, saling memiliki hati yang penuh kasih, belas kasihan, maka mukjizat itu akan terjadi dan kita terhindar dari segala ancaman penyakit. Saudara-saudariku, kiranya mukjizat Tuhan Yesus itu terjadi karena satu, ada orang yang memohon, percaya, lalu yang kedua itu melulu karena belas kasih Allah. Semoga kita juga semua di dalam menjalani hidup ini paham akan hal itu. Kalau kita mohon itu kita boleh selalu memohon, tetapi tetap bahwa belas kasih Allah lah yang menyelamatkan. Semoga kita semua senantiasa terarah kepada Tuhan dan memperoleh belas kasih-Nya, sehingga kita selamat. Dan dengan demikian kita pun juga memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih, untuk menjadi tanda kebaikan, mukjizat bagi sesama, supaya sesama juga diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih demi keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.